tadi kita tahu ada beberapa reaksi yang sangat cepat. Contohnya tadi pembentukan I2 dari iodin, ya. Kan 10 berpangkat minus 10. Sangat cepat sekali. Ada juga pembentukan HBr dari Br2, ya. Itu sangat lambat. 10 berpangkat minus 9. Oke. Nah, jadi kita bisa secara mudah menentukan apakah reaksi ini terjadi cepat atau lambat dengan apa? Lihat nilai konstantanya, ya. Konstanta laju reaksi. Kita lihat. Semakin K-nya besar, artinya perubahan berkurangnya reagen terhadap waktu akan semakin cepat. Ya. Semakin K kecil, reagennya berkurang secara lambat. Oke. Jadi nilai K ini menentukan seberapa cepat reaksi akan terjadi. Oke. Nah, kira-kira kenapa sebuah reaksi itu ada yang cepat dan ada yang lambat? Ya. Nah, ini karena akan bahasan kita namanya energi aktivasi. Ada energi yang diperlukan untuk mendorong sebuah reaksi supaya terjadi. Ya. Contoh saya ambil sebuah reaksi dalam tanda kutip, ya, reaksi pematangan telur rebus. Ya. Ternyata jika saya ingin membuat telur rebus yang keras, ya, pada suhu 100 derajat Celcius, ternyata saya perlu memasaknya selama 10 menit. Tetapi kalau pemanasannya hanya 80 derajat Celcius, saya perlu waktu yang lebih lama, 30 menit misalnya. Oke. Juga reaksi dalam tanda kutip pembusukan makanan oleh bakteri. Oke. Jika makanan kita biarkan saja di meja makan, mungkin sayur kita nyayur pagi, ya, sore nggak dihangatkan, mungkin sudah basi, ya, sudah asam. Akan tetapi kalau kita simpan di suhu ruangan, misalnya di rumah di freezer, ya, minus 4 atau 8 atau 12 derajat Celcius, makanan tersebut bisa awet lebih lama. Oke. Jadi ini ternyata ada hubungan erat antara seberapa cepat sebuah reaksi ini terjadi dengan temperatur. Ini menjadi pertanyaan pengamatan awal. Oke. Secara umum reaksi akan bergerak semakin cepat, akan berjalan semakin cepat ketika panas, ketika temperaturnya dinaikkan. Ya. Dan reaksi akan melambat ketika temperaturnya diturunkan. Ya. Ini yang kita sebut sebagai persamaan Arrhenius. Ya. Nah, di sisi lain kita lihat reaksi kimia ini terjadi melalui sebuah mekanisme tumbukan, collision antar molekul. Ya, jadi ada O2, ya, bertumbukan. Nah, sebagian dari tumbukan ini mungkin berhasil menghasilkan 2O, sebagian lagi tidak berhasil. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau tumbukan tersebut, maka semakin besar konsentrasi molekul, ya, dalam satu ruangan ada semakin banyak molekulnya, maka kemungkinan untuk tumbukannya akan semakin besar juga. Ya. Semakin besar kemungkinan tumbukan, maka semakin besar pula probabilitas akan terjadi reaksi, ya, tumbukan yang menghasilkan reaksi. Ya. Contohnya, kalau saya memiliki reaksi dari A, dari dua buah atom, ya, atom A dan atom B. Oke. Kalau saya memiliki 2 atom A dan 2 atom B, ada kemungkinan tumbukannya berapa? 1, 2, 3, 4. Cuma ada 4 kemungkinan tumbukan. Kalau A-nya saya tambah sekarang menjadi 4. B-nya tetap. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau B-nya yang menjadi 2. Sama. Jadi 8 kali. Kalau sama-sama A dan B kita naikkan, okay, maka 1, 2, 3, 4 ada 16 kali kemungkinan, ada 16 kali kemungkinan tumbukan. Okay, jadi ada 2 hubungan. Tadi adalah satu temperatur, yang kedua adalah konsentrasi. Okay. Ternyata laju ini erat hubungannya dengan konsentrasi dan temperatur. Okay. Nah, ternyata dari tumbukan tadi tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi kimia. Hanya tumbukan dengan tertentu saja, misalnya dengan energi tertentu yang dapat berlanjut ke reaksi kimia. Oke. Misalnya tumbukan ini dengan ini, CO dan NO2, ternyata menjadi CO2 plus NO. Ini berhasil, ya. Dan yang kedua tumbukan CO dengan N2O. Oke. Ini tidak berhasil, tetap menjadi NO plus CO plus NO2. Oke.
Ada tumbukan yang berhasil, ada tumbukan yang tidak berhasil. Ini apa yang menyebabkan sesuatu ini seperti itu? Kadang ada yang berhasil, kadang ada yang tidak. Oke. Nah, ternyata ini mengindikasikan berarti tidak semua tumbukan terus jadi molekul. Ada sesuatu yang mungkin ada energi tertentu, ya, yang harus diberikan dulu. Misalnya kita mempunyai uap bensin dan oksigen, itu kan selalu bercampur di udara ya. Tetapi kenapa di pom bensin tidak ada kebakaran setiap saat ya? Nah, ini kan ada sesuatu ya, kecuali kalau kita memang nyalakan api di dekat situ. Nah, api atau jenis energi lain ini kita sebut sebagai energi aktivasi. Jadi kita perlu mensuplai energi tertentu untuk mengaktifkan sebuah reaksi ya. Misalnya dalam pembakaran bensin dengan oksigen kita perlu spark ya, bunga api sebagainya. Nah, ini tadi mengindikasikan bahwa ada energi minimum yang diperlukan untuk supaya sebuah reaksi itu terjadi. Oke. Nah, energi minimum ini kita sebut sebagai energi aktivasi. Ya, gambarnya seperti ini. Oke, reagennya di sini, produknya di sini misalnya. Ya. Untuk dia bisa dapat menggelinding, si bola ini dapat menggelinding sampai bawah. Ya, ini kita perlu dorong dulu sampai puncaknya sih. Oke. Nah, seberapa banyak dorongannya ini kita sebut sebagai energi aktivasi. Ini juga sama, awalnya di sini menjadi ini untuk reaksi eksotermik ya. Ini energi produknya lebih rendah dari energi reagen. Artinya ada energi yang dilepaskan sebenarnya. Kalau ini reaksi endotermik. Tadi eksotermik ya. Kenapa? Karena produknya energinya lebih rendah dari reagen. Lebih tinggi, produknya lebih tinggi dari reagen. Sehingga dia ada energi yang disimpan. Oke. Nah, energi kinetik ini ternyata sebanding dengan T, temperatur. Sehingga dengan menaikkan temperatur, maka semakin banyak molekul-molekul mendapat energi untuk mengatasi aktivasi, energi aktivasi tadi. Ya. Selain itu, ternyata semakin kita naikkan temperaturnya, molekulnya bergerak menjadi lebih cepat, ya, bergetar lebih hebat. Dan kalau getarnya lebih hebat, maka probabilitas untuk bertumbukan juga menjadi semakin besar. Oke, makanya temperatur kok sangat berpengaruh. Ya. Nah, selain itu, reaksi juga ditentukan oleh orientasi dari molekul-molekul ketika bertumbukan. Ya. Misalnya ini ketika tumbukannya O, ini kan bermuatan negatif ya. Ini bermuatan positif, ya mungkin akan lebih probabilitas untuk berhasilnya cepat. Ya. Kalau di sini ini positif, ini juga positif. Nah, probabilitasnya mungkin kecil. Ini kita sebut sebagai orientasi molekul ketika bertumbukan. Oke. Nah, untuk energi aktivasi ini kita punya namanya persamaan Arrhenius. Ya, kita gunakan. Saat ini kita langsung ambil saja. Nanti ini harusnya Anda belajar di fisika zat padat di kelas tingkat 4. Ya. Untuk saat ini kita pakai saja langsung. Ya. Persamaan Arrhenius K dari laju reaksi tadi adalah A kali E berpangkat minus EA per RT. Jadi laju reaksi ini bergantung terhadap temperatur dan energi aktivasi. Ya. Penghalangnya seberapa besar dan saya punya energi seberapa besar. Nah, energi yang kita punya adalah temperatur, penghalangnya adalah energi aktivasi. Oke. R konstanta, T temperatur. Oke. Nah, ini juga kita bisa gunakan menjadi persamaan linier kalau kita lenkan. Ini ada E berpangkat sekian, ini kan nggak enak rumusnya ya. Maka masing-masing kita logkan, lenkan ya. Jadi len K sama dengan EA per RT kalikan plus len A ya, len A plus minus EA per RT. Ini juga sebuah persamaan garis lurus. Y sama dengan MX plus C. Oke. Sehingga kalau saya plotkan len K terhadap T, terhadap seperti, ya, ini saya ubah. EA ini menjadi M, T menjadi seperti menjadi X. Ya. Jadi X-nya adalah seperti ini minus EA per R. Ya. Kalau saya plotkan seperti terhadap len K, maka saya akan dapatkan sebuah garis lurus. Ya.
garis lurus dengan gradien yang sebanding dengan aktivasi, energi aktivasi. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung besarnya energi aktivasi dari berbagai reaksi. Ini contohnya adalah TNT di sini. Tadi ledakan. Ya, kita ingin lihat berapa energi aktivasinya. TNT digunakan sebagai bahan peledak karena reaksi dekomposisinya yang bersifat sangat cepat, eksotermik, serta menghasilkan produk gas dalam jumlah yang besar. Berikut adalah data laju reaksi dekomposisi TNT untuk beberapa temperatur. Pada suhu 2250 ternyata lajunya sekian. 2700 lajunya sekian. 3500 lajunya sekian. Kita disuruh menghitung besarnya energi aktivasi dari reaksi peledakan TNT tadi. Oke. Maka kita gunakan persamaan garis lurus Arrhenius, ya. Dan K minus EA per R kalikan seperti plus ln. Kita plot ln K terhadap seperti, ya. Jadi ini T ini kita ubah menjadi seper. Jadi seper 2250, di sini menjadi seper 2700, di sini menjadi seper 3500 ini. Jadi ln 0,0507 dan seterusnya, ya. Hanya kita lenkan, T-nya kita seper. Maka saya plotkan seperti terhadap ln K. Saya dapatkan hasilnya 2,86 kali 10 pangkat minus 4 untuk reaksi 1, 3,7 kali 10 pangkat minus 4, dan 4,44 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini kita bisa hubungkan dengan sebuah garis lurus. Ya. Anda buka Excel nih dengan masukkan data-data ini, maka kita dapatkan slope-nya berapa. Ya. Slope adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Oke, Anda bisa gunakan salah satu. Misalnya pakai ini dengan ini, atau ini dengan ini, atau ini dengan ini. Ya. Pakai terserah, mau pakai 1 dan 2, atau 2 dan 3, atau 1 dan 3. Ini contohnya saya memakai 1 dan 3. Oke. Maaf, ini belum diubah. Ini harusnya 298. Oke. Plus minus 2,98 dikurangi minus 0,37 dibagi berapa itu? Sekian. Ya. Maka kita dapatkan, oh maaf, tetap. Ya. Ini X, ini nilai X ini. 37. Ya, slope-nya kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya. Jadi Y2, kita pakai 1 dan 3 berarti. Ya. Y2 2,98 minus Y1 0,37 dibagi X2 4,44 dikurangi X1 2,8. Maka saya dapatkan slope-nya 1,6 minus 1,65 kali 10 pangkat 4. Nah, slope ini kan sebanding dengan minus EA per R. Ya, minusnya hilang. Maka energi aktivasinya berapa? Ya, slope kalikan R. Slope-nya sekian kali R-nya sekian. Oke. Tidak ada minusnya tadi harusnya. Oke. Nah, kira-kira energi aktivasinya 137 kJ per mol untuk peledakan TNT. Oke. Oke, itu bahasan dari kinetik. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kalau belum ada, maka kita bisa cukupkan pertemuannya. Selanjutnya minggu depan kita akan bahas mulai ke aspek termodinamiknya. Oke. Kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.